Emilia Sunasa sebagai simbol telah dibukanya 50 tahun Jakarta Biennale. Baik, teman-teman dipersilakan masuk ke dalam galeri karena di dalam galeri akan ada performance dari Soul Community oleh Asmara Bahri merespon instalasi dari Atelier Herman. Jurnalis cilik. Ini sudah mendukung perhelatan Jakarta Biennale 2024 dan juga kami ingin berterima kasih atas kolaborasinya kepada Ruang Rupa, Bangku Connect, Diasin, dan 50 tahun Jakarta Biennale ini kita akan disambut bersama-sama oleh kurator dan beberapa seniman dari subprogram topografi of the Mirror Cities, Push City dari Taiwan. So, please welcome. This is the curator and the artist of subprogram topography of the Mirror Cities, Push City. Please welcome. Sami 台湾，各位好，我们是来自台湾的原住民艺术团队。Good evening, everyone. We are indigenous artists and curators from Taiwan.
dari Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Mas Bambang Prihadi. Dipersilakan. Selamat malam, good evening. Saudara-saudara sekalian, ini malam yang begitu membahagiakan. Menurut sejumlah teman-teman di Komite Seni Rupa, pun kita berada dalam keterbatasan, tapi temanya bisa kita karang saja bahwa temanya adalah tema bahagia. Gitu ya. Saudara-saudara, 50 tahun Binel itu adalah tidak bisa tidak adalah satu hal yang bersejarah, dan ini adalah kontribusi yang paling konkret dari masyarakat kesenian, khususnya masyarakat seni rupa pada negara. Jadi menurut saya ini aset yang tak berbenda ini bukan perlu lagi, ini betul-betul didudukan memang sebagai milik kota, bukan lagi sebagai milik DKJ yang walaupun dalam sejarahnya dia keluar dari rahimnya DKJ, tapi dalam perkembangannya Binel yang awalnya lomba kemudian dia menjadi seni rupa yang begitu lomba lukis, kemudian menjadi seni rupa yang terbuka, dan sekarang dikerjakan oleh kolektif-kolektif seni rupa. Menurut saya ini adalah satu pertanda perubahan yang luar biasa, satu cara seniman rupa beradaptasi dengan zaman, satu cara bagaimana kehidupan kita hari ini tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kerja-kerja kebudayaan, dan itu selalu bergerak kerja-kerja itu, bukan sesuatu yang stagnan. Tentu dalam hal ini Dewan Kesenian Jakarta tentunya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Pertama pada teman-teman yang menggerakkan 50 tahun Binel ini adalah Yayasan Binel Lingkar Kota, Majelis Jakarta, dan juga ada Majelis Palestina lagi ya, Majelis Palestina. Terus teman-teman yang berada di bawahnya kolektif-kolektif seni rupa, yang ini adalah sejarah baru ya. Biasanya kan seniman rupa hidup sendiri, kerja sendiri, tapi ini bergerak sekarang dari komunitas-komunitas, dari kolektif-kolektif. Terima kasih juga pada para Gunawan yang berkenan hadir malam hari ini dalam momen yang bersejarah nih Pak, 50 tahun para Gunawan. Dan juga sahabat saya ini, Bapak Adi, adalah Direktur Bisnis Jakpro yang sangat mendukung bagaimana tempat ini juga bisa digunakan dalam 50 hari untuk Binel. Dan tentunya seluruh teman-teman seni rupa yang berkenan hadir di malam hari ini, dan teman-teman kolektif, dan saya kira banyak sekali nih mantan-mantan Dewan Kesenian Jakarta yang hadir untuk menyaksikan sekali lagi malam yang penuh sejarah ini. Terima kasih. Mari sama-sama kita saksikan 50 tahun Binel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita sambut Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Bapak Restu Gunawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembinaan Jakarta, Mas Pak Menteri, Mas Adi Darmawan, para kurator, Bapak Ibu semua, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Pertama, saya ditugasi mewakili Pak Dirjen Kebudayaan yang mestinya hadir di sini, tapi karena beliau tidak bisa hadir, saya mewakili beliau. Pertama tentu saya menyampaikan selamat kepada Jakarta Bingel yang sudah merayakan 50 tahun usianya. Saya kira 50 tahun itu bisa tua, bisa juga muda, tergantung dari mana kita melihatnya usia itu gitu. Tapi dari sebuah event 50 tahun menurut saya sudah cukup lumayan senior dibanding dengan bindel-bindel yang lain, karena konsistensi itu bukan perkara mudah, apalagi menggerakkan seniman dan event seperti ini bisa berlangsung 50 tahun itu bukan pekerjaan yang mudah. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada teman-teman para penggerak kebudayaan yang sudah menggerakkan Jakarta Bingel ini juga 50 tahun sampai hari ini. Tepuk tangan untuk Jakarta Bingel. Yang kedua, saya tentu menyampaikan ucapan terima kasih sekali kepada para kurator karena banyak teman-teman yang ikut program atas inisiasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan lewat mekanisme manajemen talenta nasional dulu dikurasi oleh Mas Adi Darmawan, Mas Wirto dan seluruhnya, akhirnya bisa menjaring 23 seniman dengan 17 karya. Nanti silakan dilihat saja seperti apa karyanya, tetapi melalui residensi teman-teman akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Saya kira itu cukup penting, capaian cukup penting. Jadi saya terima kasih sekali kepada teman-teman kurator yang sudah memberi kesempatan kepada Dirjen Kebudayaan lewat program manajemen talenta nasional. Saya sedikit saja menyita perhatian Bapak Ibu semua. Apa sih manajemen talenta nasional itu sebenarnya? Jadi manajemen talenta nasional itu sebenarnya upaya kita pemerintah untuk memberikan fasilitasi kepada para seniman. Ada 5 bidang yang akan kita fasilitasi, yaitu seni rupa, pertunjukan, sastra, film, dan musik. Nah, targetnya adalah teman-teman ini mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional. Jadi saya bilang pada Mas Adi Darmawan pada waktu itu, ini bukan pemerataan, tetapi ini bagaimana kawan-kawan yang dari 23 orang ini nanti karya-karyanya bisa direkognisi secara nasional maupun internasional. Jadi tugasnya Mas Adi Darmawan belum selesai untuk tugas ini, Mas Adi Darmawan. Jadi masih punya utang kalau teman-teman ini nanti harusnya dari 17 karya bisa ikut di event-event internasional di mana mendapatkan rekognisi yang cukup bagus, tidak sekedar ikut-ikutan saja tapi lewat kuratorial yang cukup ketat, kira-kira gitu, supaya teman-teman ini nanti bisa mendapatkan pengakuan dari forum-forum internasional khususnya di bidang seni rupa ini. Di bidang yang lain juga tentu perlu banyak, sastra, film dan sebagainya. Jadi pertemuan malam ini saya kira sekali lagi kami terima kasih sekali sebagai kementerian yang ditugasi untuk mengelola manajemen talenta nasional untuk menyiapkan generasi-generasi kita menuju generasi 2045, di mana kita tidak hanya orang yang sudah unggul, tapi yang potensial maupun yang bibit kita pelihara bareng-bareng, kita masukkan dengan talent pool kita lewat kuratorial yang cukup ketat, kemudian nanti kita arahkan roadmap-nya nanti akan kemana. Jadi ini bukan pemerataan, tapi ini adalah upaya kita untuk mendorong kawan-kawan yang sudah mempunyai rekognisi nasional untuk mendapatkan rekognisi internasional. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa terlibat di dalam manajemen talenta nasional untuk membawa misi-misi kebudayaan kita, bahwa katanya kita negeri yang cukup kaya dengan kebudayaan, tetapi di forum-forum internasional perlu kita suarakan lebih kencang lagi dan lebih kencang lagi. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi, dan saya terima kasih sekali juga kepada Mas Adi Darmawan juga sudah membangun
menyambungkan kawan-kawan ini dengan jejaring-jejaring internasional. Saya kira ini penting. Tanpa jejaring, tanpa kolaborasi, saya kira kita tidak akan terwujud program-program manajemen talenta nasional. Saya kira itu. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua. Saya kira Bapak Ibu sudah pasti tidak sabar untuk melihat pameran yang ada di dalam. Saya tidak akan komentar, takut salah komentar karena saya tidak ahlinya. Nanti silakan Bapak Ibu mengomentari sendiri karya-karya yang di dalam seperti apa, karena kita bisa saja berbeda melihat setiap peristiwa seni itu. Saya kira itu. Terima kasih. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Mari kita buka pameran 50 tahun Jakarta Bunda dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi. Emir Yasonata sebagai simbol telah dibukanya 50 tahun Jakarta Biennale. Baik, teman-teman, silakan masuk ke dalam galeri karena di dalam galeri akan ada performance dari Gold Community oleh Abdul Mansur Musarati dari Akademi kan buru-buru pengen lihat ini apa biar nggak biar kayak gitu. Nah ini pendapat. Cuman jelas kemarin kita bantu dulu.
Nama saya Ilman Bahri. Ilman Abiyu Bahri artinya laut. Kata Bapak, nama saya ilmu seluas lautan. Entah kenapa Bapak masih nama itu. Katanya dia saya bisa menjadi sumber kehidupan seperti air. Kalau mau main ke rumah saya, hati-hati. Jangan saya kalau saya datang besar. Kata orang-orang, rumah saya berasal orang orang. Banyak orang berbeda. Kalau saya main dengan Bapak, hati-hati. Nanti kalau mau sampai ada persawahan, gampang bertobat, gampang berbilang. Nanti kalau mau sampai lagi dari rumah, belok kiri, sudah itu rumah saya. Mau tidak sama. Rumah saya di laut, yang kilometer kurang lebih. Menuju pantai Batu Tadi. Tapi sejak proyek reklamasi, nelayan laut merasa laut masih sempit. Mereka akan lebih luas nelayan, dalam menambah bahan bakar.